Halo teman-teman semua, kembali lagi di video tutorial mata kuliah metode kuantitatif untuk keuangan di minggu yang ke-15. Minggu ini kita akan belajar tentang matematika dasar untuk portofolio. Pertama, tentang portfolio return. Portofolio itu adalah kumpulan investasi yang dimiliki seseorang. Tujuannya apa? Punya portofolio untuk kita bisa mengelola resiko dari investasi kita dan juga mendapatkan keuntungan yang optimal. Contohnya, ketika kita punya dua jenis sekuritas, sekuritas A dan sekuritas B. Sekuritas A itu memberikan expected return 10%, sekuritas B 20%. Nah, lalu kita menginvestasikan bobot investasi kita 40%-nya di A, sekuritas A, dan 60%-nya di sekuritas B. Maka, untuk bisa memperhitungkan return portofolionya, kita gabungkan keduanya. Kita kalikan bobotnya dengan expected return-nya. Jadi 40% bobotnya dikalikan dengan expected return-nya A itu 10%. Ini yang B, lalu kita dapatkan return portofolionya. Jadi 40% dan 60% ini kita sebut sebagai bobot atau weight, lambangnya W. Lalu expected return-nya kita lambangkan expected return E dan R. Nah, potential return dan probabilitasnya. Jadi setiap sekuritas itu bisa punya beberapa kemungkinan hasilnya. Dan tiap hasil punya probabilitas tertentu. Berapa besar sih kemungkinannya hasil A itu akan terjadi, hasil B akan terjadi. Nah, ini ada rumus-rumus yang, bukan rumus, notasi yang perlu kita tahu. Yang pertama itu ada I, sekuritas tertentu, J itu hasil tertentu, P portofolio, dan M itu jumlah hasil potensial. Mungkin nanti akan lebih banyak kita bahas di soal berikutnya. Nah, tujuannya portofolio tadi adalah kita em, menggabungkan hasil-hasil potensial dan peluang untuk menghitung return dan risk secara lebih realistis. Terus keragaman atau variansi dari portofolio. Variansi itu menunjukkan seberapa besar fluktuasi atau ketidakpastian return dari satu portofolio. Bukan hanya tentang seberapa besar untungnya, tapi juga tentang seberapa tidak stabil hasilnya. Variansi portofolio tidak sama dengan rata-rata variansi sekuritas. Jadi sehingga kita bisa menggabungkan aset yang beresiko tinggi, tapi tetap dapat portofolio yang resikonya rendah karena kita gabungkan tadi. Berikutnya tentang keragaman variansi dari portofolio, masih bahas itu juga, tapi sekarang kita masuk ke contohnya. Misalnya, ada dua sekuritas. Sekuritas pertama expected return-nya 10, sekuritas kedua 20%. Oh, ini sama kayak soal yang awal tadi gitu. Tapi bedanya di sini ada tambahan informasi simpangan baku dan korelasi antar sekuritas. Simpangan baku sekuritas yang pertama itu 0,2, simpangan baku sekuritas yang kedua itu 0,3, dan korelasi antar sekuritasnya 0,5. Kita mau hitung variansi portofolionya. Ini adalah rumus variansinya. Simpangan baku itu dilambangkan dengan sigma ya. Nah, ini rumusnya. Jadi sigma P, sigma portofolio kuadrat sama dengan bobot yang pertama dipangkatin dengan em, simpangan baku yang pertama dipangkatin, bobot kedua dipangkatin, simpangan baku kedua dipangkatin, dan ya jadi dari informasi yang kita punya ini kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Tuh. Nah, kita masukin weight di bobot yang pertama itu adalah 40% kan, atau 0,4. 0,4 dipangkatin jadi 0,16. Simpangan bakunya 0,2 dipangkatin jadi 0,04. Kita masukin kayak gitu. Jadi di week yang ke-15 ini ada beberapa rumus yang memang perlu kita hafal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang soal, ini ada tentang diversifikasi dan efisiensi. Diversifikasi itu mempertegas
prinsip atau ilustrasinya tuh jangan taruh semua telur dalam satu keranjang kalau kita buat telur gitu. Jadi em, kenapa? Karena kalau misal satu telur pecah, maka telur yang lain juga resiko untuk pecahnya juga lebih tinggi kan. Itulah kenapa disarankan untuk membagi-bagi telur ke dalam beberapa keranjang untuk mengurangi resiko total portofolio. Diversifikasi ini efektif buat risk portofolio kita lebih kecil dari rata-rata resiko sekuritasnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi semakin kecil juga korelasi antara sekuritas, semakin besar manfaat diversifikasi. Nah, ini tentang korelasi. Korelasi, kalau misalnya antar sekuritas nih, korelasinya negatif, itu artinya resiko yang kita dapat dari suatu portofolio itu bisa sangat turun, karena mereka nggak ada hubungan. Korelasinya nol, berarti mereka tidak saling mempengaruhi. Nah, tapi ini kalau korelasinya lebih dari plus satu, maka dia nggak ada manfaat diversifikasinya karena mereka saling berkaitan dan tujuan kita untuk memperkecil portofolio tadi jadi tidak memperkecil resiko dalam portofolio jadi tidak tercapai karena ya ketika misalnya satu saham lagi drop, satu investasi kita instrumental lagi drop karena berkaitan sama yang lain, maka yang lain juga ikut drop. Contohnya kayak gitu. Sehingga korelasi yang rendah antar investasi kita itu akan membuat covariance jadi lebih rendah, sehingga risk portfolio juga jadi lebih rendah. Nah, ini kita masuk aja langsung ke pembahasan soal post-test yang kemarin, yang ada di PPT di kelas. Yang pertama, 75% dari sebuah portofolio diinvestasikan pada saham A. Oh, berarti bobot ya. Bobot saham A itu 75%. Sisanya pada saham B, berarti bobotnya B itu 25%. Expected return saham A adalah 6%. Nih, 6%. Simpangan bakunya 9%. Simpangan bakunya 9%. Kita masukin, kita ketahui juga expected return B, simpangan baku B, koefisien correlation dua sekuritas itu, atau lupa, row, row AB-nya, korelasinya, koefisien korelasinya. Dan kita ditanya berapa expected return dari portofolionya. Ingat yang di awal PPT tadi, expected return itu adalah bobot dikalikan dengan expected return tiap saham. Jadi keseluruhannya bobotnya 0,75 dikalikan dengan 0,06 ditambah yang B-nya. Dapatlah expected return-nya 9,5%. Terus berikutnya ditanya tentang variance portofolionya. Jadi variance atau keragaman dari portofolio itu rumusnya yang tadi ya, yang di slide tadi ini sama. Jadi intinya selama kita udah tahu angkanya, kita tinggal hafal rumus yang ada di sini dan yang ini gitu, keragaman. Kalau ditanya standar deviasi, ya berarti kan standar deviasi itu akar dari keragaman. Soal 2, berapa standar deviasi portofolio terboboti seimbang? Terboboti seimbang. Terboboti seimbang itu berarti weight-nya, bobotnya itu sama-sama 0,5 kan. Dua sekuritas. Jadi pokoknya bobotnya harus satu. Kalau yang tadi itu bobotnya 75% tambah 25% jadi 100%. Kalau ini bobotnya juga 100%, tapi dibilang seimbang, berarti 50-50. Um, return variance-nya 0,09. Jadi kalau tadi di soal pertama kita mau cari variance-nya berapa, keragamannya berapa, kalau di soal ini kita udah tahu. Sorry, di soal ini kita juga belum belum tahu ya variance atau keragaman untuk portofolionya. Yang kita tahu hanya keragaman dari masing-masing saham itu.
sorry, dalam konteks ini sekuritas. Jadi kita baru tahu berapa sih keragaman dari masing-masing sekuritas itu. Dan covariance-nya sama dengan nol. Berarti koefisien korelasinya nol ya. Kalau yang di atas tadi koefisien korelasinya 0,4. Nah, sekarang kita langsung aja hitung standar deviasinya dengan pertama-tama kita cari keragaman. Kita cari variansnya dulu. Ini rumus variansnya masih sama. Kita tinggal masukin angka-angka yang udah kita punya. Bobotnya bobotnya 0,5 dipangkatin dikali berapa ini? 0,09 dipangkatin. Ini buat yang sekuritas pertama, sekuritas kedua, ditambah ini angkanya juga udah kita tahu dan ini 0. Dari varians yang udah kita tahu, barulah kita bisa mencari standar deviasi. Karena standar deviasi tadi adalah akar dari keragaman. Berikutnya, pasangan dari saham di bawah ini membentuk satu portofolio. Jadi, ya, istilahnya kita punya 3 portofolio nih. Punya portofolio A, B, dan C. Dalam setiap kasus, saham satu adalah 60% dari portofolio, sementara saham dua adalah 40%. Jadi bobotnya 60-40. Kita disuruh hitung standar deviasinya. Ini sama ya kayak soal nomor 2 tadi. Kita udah tahu bobotnya, kita udah tahu um, va- varians dari setiap sahamnya, varians satu, varians 2, dan koefisien korelasi untuk kedua saham tersebut. Jadi ini benar-benar tinggal masukin rumus yang sama. Terus ini juga sebuah portofolio terboboti seimbang. Tadi terboboti seimbang berarti 50-50. Expected return dan standar deviasi saham A adalah 5% dan 12%. Jadi expected return-nya 5%, standar deviasinya 12%. Kalau yang B itu 0,1 nih, terus standar deviasinya 20%. Kita ditanya expected return dan standar deviasi dengan koefisien korelasi yang berbeda. Nih, ada 3 kondisi. Jadi dalam hal ini tuh, kalau expected return kan tinggal langsung kaliin aja, langsung masukin ke rumus. Kalau pertanyaan yang kedua, standar deviasinya itu ada angka-angka yang berubah, yaitu koefisien korelasinya. Yang pertama ada yang berhubungan sempurna. Tadi kalau berhubungan sempurna itu berarti koefisien korelasi atau rho-nya 1. Kalau independen atau tidak berhubungan berarti 0, tidak ada hubungan. Kalau misalnya berhubungan berbanding terbalik sempurna, berarti -1. Tidak ada, ya hubungannya berbanding terbalik gitu ya. Jadi ini rumusnya masih sama kayak yang di soal nomor 2, nomor 3 tadi, tapi P-nya untuk setiap soalnya berubah kayak gitu. Dan ingat tadi kalau misalnya kita mau cari standar deviasi, berarti pertama-tama kita harus cari dulu simpangan bakunya, baru kita dapat standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari variance. Ini soal nomor 5. Oh, ini teori aja, teman-teman bisa baca. Dan ini soal yang nomor 6. Kita ditanya expected return dan keragaman, variance. Nah, seorang investor menginvestasikan sepertiga pada sekuritas satu. Bobotnya sekuritas satu nih sepertiga, weight-nya tadi ya. 1/6 pada sekuritas 2, setengah pada sekuritas 3. Data tiap sekuritas sebagai berikut. Oke, tadi ingat kalau kita mau hitung expected return, kita cuma butuh weight, bobot, dan juga expected return dari masing-masing sekuritasnya. Dalam hal ini ada 3, berarti
bobot satu kali ER1, bobot 2 kali expected return 2, bobot 3 kali expected return 3. Dan kita dapat expected return dari keseluruhan portofolionya adalah 13%. Nanti kalau teman-teman mau coba hitung, di pause terus dihitung sendiri juga boleh. Nah, berikutnya variance. Untuk variance ini, nah ini pakai rumus yang berbeda dengan soal-soal yang ada di atas karena informasi yang kita punya juga berbeda. Dalam soal ini kita bisa pakai rumus yang ini. Bobot yang bobot sekuritas yang pertama kita pangkatin 2 dikali sorry sebenarnya sama sih guys. Jadi um, cuma bentuk rumusnya yang berbeda gitu. Jadi kalau tadi di atas kan kita masukin yang kita butuhin apa nih? Yang kita butuhin bobot, variance, bobot lagi, sama koefisiennya. Nah ini juga sama yang diketahui sebenarnya. Tuh, ini kan bobot, ini bobot, terus ini variance masing-masingnya, terus dikaliin dengan koefisien korelasinya gitu. Dan ini yang pertama, ini sekuritas yang kedua, ini sekuritas yang ketiga. Nah ini em, kenapa rumusnya itu ditulisnya seperti ini? Karena kalau misalnya yang di atas tadi kita gampang nulisnya gitu. Kita cuma punya 2 instrumen investasinya. Kita bisa tulis bobot satu, bobot 2, varian satu, varian 2. Tapi soal ini karena kita punya 3 sekuritas, jadi kita gak bisa menuliskan rumus itu dengan mudah gitu. Ini coba kita bedah. 1/3 itu bobot yang pertama dikuadratin. Terus ini 0,4 dikuadratin. Ini aku udah ngitung di sampingnya ya, makanya di bawah sini semuanya langsung dimasukin. Dikuadratin tuh 0,16. Ini bobot yang kedua, tadi kan dibilang 1/6, dipangkatin dikali dengan 0,04, ditambah 1/2 kuadrat dikali 0. 0-nya dapat dari sini. Ditambah 2, 2 itu memang udah dari rumusnya. 1/3 dikali 1/6, ini jadi bobot 1 kali bobot 2 dikali dengan korelasi antara bobot 1 dan bobot 2. Nah, ini bobot 1 dengan bobot 3 dikalikan dengan korelasi bobot 1 dengan bobot 3. Mana nih korelasinya? Bobot 1 dengan bobot 3, 0 kan? Nggak ada hubungan. Kita tulis 0. Ditambah bobot 2 dikali bobot 3 dikali juga korelasi, koefisien korelasi bobot 2 dan 3. 0 juga gitu. Jadi kenapa ini kita tulis 0? Itu teman-teman. Oke. Dan maaf juga di soal di video kali ini nggak tercover untuk hitungannya step by step, tapi masih bisa di pause harapannya. Oke. Jadi secara garis besar di minggu ke-15 itu kita belajar tentang matematikanya ya, dasar untuk portofolio. Ini kita belajar gimana menghitung return portofolio tadi bobot dikalikan dengan expected return masing-masing. Kita juga belajar buat cari variansi simpangan dan simpangan bakunya, standar deviasi, dan kebanyakan di soal postas itu ditanyanya expected return, variansi, simpangan baku, ya, dan selalu di situ aja. Cuma yang berbeda itu di soal nomor 6 ini, karena di soal nomor 6 ini kita ada 3 sekuritas. Soal-soal sebelum ini itu hanya 2 aja. Jadi mungkin bisa
Nanti kalau misalnya masih penasaran, boleh dicoba hitung-hitung lagi. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu buat materi tutorial mata kuliah MKUK di minggu yang ke-15. Semoga video ini membantu. Semangat terus untuk belajarnya. Sampai bertemu di video berikutnya.